Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 8A, B, C, dan D. Semoga adik-adik semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran fikih secara daring ini. Marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan minggu kemarin sudah dijelaskan bab 2 tentang zakat yang meliputi pengertian, hukum dan dalil, orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab zakat yang kedua, yaitu meliputi macam-macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, akibat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan hikmah zakat. Oke, materi yang pertama yaitu macam-macam zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan diri dengan memberikan makanan pokok seperti beras, gandum, atau sejumlah uang kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan sampai pagi hari sebelum salat Idul Fitri. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa yang kotor. Selanjutnya, ketentuan zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah ada 4. Yang pertama yaitu Islam. Artinya, orang yang wajib zakat fitrah ialah hanya orang Islam. Yang kedua, merdeka. Artinya, bukanlah seorang budak. Yang ketiga, mampu atau berkecukupan. Maksudnya, orang yang mampu dalam kehidupan sehari-harinya untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Dan yang keempat, menemui waktu wajib zakat. Waktu wajib zakat dari awal Ramadan sampai pagi sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah, yaitu sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri, atau sebelum khotib naik mimbar. Yang keempat, waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri, tetapi sebelum terbenamnya matahari pada hari raya. Dan yang kelima, waktu haram adalah sesudah terbenamnya matahari pada hari raya atau lebih telat lagi. Selanjutnya, ketentuan zakat fitrah. Selain ketentuan yang sudah disebutkan, terdapat juga ukuran nisab zakat fitrah atau ukuran zakat yang wajib dikeluarkan. Ukuran zakat fitrah yang harus dibayarkan yaitu sebanyak 1 sak atau 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atau berbuka bulan Ramadan sebanyak 1 sak 3,1 liter kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, macam zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda yang dimiliki seperti emas, perak, pertanian, perkebunan, peternakan, dan yang lain-lainnya. Diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat mal juga dikenal sebagai zakat harta. Selanjutnya, syarat wajib zakat harta.
Zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan bagi orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Dalam melaksanakan zakat harta, kita harus mengetahui syarat wajib zakat harta. Adapun syarat wajib zakat harta sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Seseorang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat hartanya. Yang kedua, balik. Seseorang yang belum dewasa atau balik, maka ia tidak wajib membayar zakat hartanya. Yang ketiga, berakal. Apabila seseorang dalam keadaan tidak berakal, maka ia tidak diwajibkan untuk membayarkan zakat hartanya. Yang keempat, merdeka. Seorang hamba sahaya tidak diwajibkan untuk membayar zakat harta. Yang kelima, milik sendiri. Jika seseorang mempunyai harta yang bukan miliknya sendiri, maka tidak wajib untuk membayarkan zakat harta. Yang keenam, sudah mencukupi nisabnya. Artinya, apabila seseorang mempunyai harta lebih dan nisabnya sudah mencukupi, maka ia wajib membayar zakat hartanya. Dan yang ketujuh, sudah mencapai haulnya. Jika seseorang memiliki harta dan sudah mencapai haulnya, maka ia wajib untuk membayar zakat untuk hartanya kecuali zakat tanaman dan barang temuan serta binatang ternak. Selanjutnya, macam-macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama yaitu zakat emas dan perak. Harta pertama yang harus dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, karena kedua benda ini biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai harta lebih dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, zakat harta dagangan. Salah satu harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah harta dagangan atau harta niaga. Oleh karena harta yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakat hartanya. Yang ketiga, zakat hasil tanaman. Buah-buahan adalah harta yang wajib dibayarkan zakatnya. Tak semua buah-buahan itu harus dikeluarkan zakatnya. Buah-buahan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah anggur, kurma, dan tanaman yang mengenyangkan. Yang keempat, zakat binatang ternak. Binatang ternak adalah salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan banyaknya jenis binatang ternak yang ada, maka Islam hanya mewajibkan binatang ternak tertentu yang harus dikeluarkan zakatnya. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Oleh karena itu, binatang ini mempunyai nilai tinggi apabila dijual. Yang kelima, zakat barang tambang. Jika menjadi seorang penambang, maka barang yang didapatkan wajib dibayarkan zakatnya. Yang keenam, zakat barang temuan atau harta yang terpendam. Zakat harta yang terpendam disebut juga rikaz. Rikaz adalah barang emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyah terdahulu sebelum Islam. Apabila kita menemukan atau mendapatkannya, maka wajib dibayarkan zakatnya. Banyaknya zakat yang dikeluarkan adalah 1/5 dari yang didapat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu akibat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Yang pertama yaitu dicap sebagai orang kafir. Yang kedua, harta bendanya tidak menjadi suci dan berkah. Yang ketiga, mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, menimbulkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Dan kelima, hidupnya tidak akan tenang. Dan materi yang terakhir yaitu hikmah zakat. Terdapat 5 hikmah zakat. Yang pertama yaitu menolong sesama manusia. Menolong orang yang lemah dan susah agar orang tersebut dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat hidup dengan baik. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah. Yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, karena dengan nikmatnya kita dapat merasakan kenikmatan dalam menjalankan kehidupan ini.
Yang keempat, mencegah timbulnya tindak kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin mengimpit. Oleh karena itu, dengan membayar zakat, kita telah membantu saudara kita yang berada dalam kesulitan. Dengan demikian, mereka tidak akan berbuat kejahatan yang dikarenakan sulitnya beban ekonomi. Dan yang terakhir, kelima, zakat dapat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian, si kaya dan si miskin akan saling membantu, saling menolong, dan saling menguatkan di antara keduanya. Ibarat bangunan yang saling menyangga dan memberi kekuatan satu dengan yang lainnya. Jadi itulah materi tentang zakat. Selanjutnya, adik-adik semua, Bapak beri tugas untuk merangkum materi zakat yang meliputi macam-macam zakat. Zakat fitrah, zakat mal. Yang kedua, akibat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga, hikmah zakat. Ditulis di kertas lembar, kemudian dikumpulkan minggu depan di meja Pak Harun.